Diangkatnya Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan saat ini awalnya ditanggapi sinis oleh market kita dan juga para ekonom. Bukan karena kebijakan beliau, karena beliau memang belum menyampaikan kebijakannya, tapi lebih pada gaya beliau yang agak koboi dan juga ngomongnya nyeleneh. Bahkan ada yang mengatakan beliau NPD. Tapi di sini kita melihat bahwa sesudah beliau menyampaikan kebijakan akan beliau ambil di Dewan, market tampak confidence, IHSG meningkat, rupiah juga menguat saat itu. Ini tandanya bahwa ada kepercayaan yang mau dibangun di sini, bahwa mereka melihat bahwa kebijakan beliau untuk meningkatkan jumlah uang beredar di pasar lewat mekanisme mengambil dana sisa anggaran lebih yang ada di Bank Indonesia untuk dimasukkan ke dalam perbankan. Di mana kalau di BI berarti kan uangnya mengendap di dalam, sedangkan masuk perbankan dapat digunakan uang itu untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau dunia usaha seperti itu. Kita melihat saat ini Indonesia sejak beberapa tahun terakhir likuiditas perbankan itu sangat tipis. Bank-bank itu saling berebutan untuk mendapatkan dana pihak ketiga dengan cara apa? Menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga dana pinjaman, suku bunga untuk mendapatkan dana atau kita sebut sebagai cost of fund itu meningkat, otomatis kalau ditambah dengan premi asuransi, ditambah dengan biaya operasional perbankan, maka jatuh-jatuhnya kredit kepada dunia usaha bunganya akan tinggi. Maka dunia usaha itu akan kesulitan juga untuk mengembalikan pinjaman pada bank termasuk bunga yang tinggi. Dengan demikian, kebijakan ini bisa akan menekan suku bunga perbankan karena tadi dananya diperoleh lebih mudah atau dengan dana yang lebih murah. Mereka tidak perlu lagi perang untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Memang kita melihat bahwa Indonesia beberapa tahun terakhir ini dan uang beredar di masyarakat ditekan, usahakan tidak meningkat. Kenapa demikian? Karena dalam rangka untuk menekan inflasi. Kebijakan ini cocok jika dan hanya jika inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atau kita kenal dengan excess demand. Di mana masyarakat itu sejahtera, mereka membeli lebih banyak, supply terbatas, maka harga naik. Tetapi kita lihat yang terjadi adalah banyak PHK, ekonomi tumbuh lambat. Bagaimana terjadi kelebihan permintaan? Maka penyebab inflasi paling banyak di Indonesia adalah dari sisi supply-nya, yaitu cost push inflation. Harga naik, satu sisi harga naik, pendapatan masyarakat tidak meningkat dengan signifikan. Masyarakat kejepit, apalagi karena PHK, dihadapi juga adalah meningkatnya biaya hidup karena inflasi ini. Itulah saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri saat ini juga lewat percepatan realisasi anggaran dan juga kemungkinan bahwa akan ditambahkan kembali dana transfer ke daerah dalam waktu dekat ini, maka itu akan membangkitkan kembali ekonomi daerah karena pemerintah itu memberikan kontribusi langsung terhadap ekonomi daerah itu antara 8 sampai 12. Itu belum termasuk dengan multiplier efeknya. Bisa sampai 30%. Nah, kalau pendapatan daerah itu rendah, otomatis belanjanya sedikit. Akibatnya ekonomi itu tidak tumbuh dengan baik. Seperti itu. Jadi saya katakan di sini bahwa mazhab yang dianut oleh Pak Purbaya ini adalah bukan satu mazhab yang dikatakan sebagai monetaris saja, tapi beliau ini adalah kombinasi daripada monetaris dan Keynesian, di mana peduli dua hal, yaitu terhadap moneternya dan fiskal. Memang kalau kebijakannya hanya satu sisi, moneter atau fiskal saja, dampaknya tidak terlalu signifikan. Kedua sisi itu harus keroyokan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kita. Akhir kata, selamat bekerja Pak Menteri, jagalah ucapannya agar tidak berlebihan, tetapi tidak perlu sampai Bapak kehilangan jati diri, apalagi menjadi manusia yang munafik. Tetap kuat Pak, semangat.